Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mikael Sinaga, NIM 2205531463, teknik, dosen pengampu, Profesor Dr. Dedi India SPBT. Di sini pada malam ini saya ingin menjelaskan tentang engineering materials atau ilmu bahan teknik. Masuk pada bab 2-nya, tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon. Pada bab 2 ada dua tahap, yaitu perlakuan panas baja karbon dan pengerasan. Masuk pada perlakuan panas baja karbon. Perlakuan panas mengacu pada kombinasi operasi pemanasan dan pendinginan yang ditetapkan pada material dalam keadaan padat untuk tujuan tersebut menghasilkan sifat yang diinginkan. Perubahan sifat akibat perubahan mikrostruktur pada material yang dihasilkan oleh operasi perlakuan panas. Perlakuan panas yang tujuannya adalah modifikasi kecepatan dan kepadatan baja melibatkan tiga proses yang berbeda, yaitu A. Austenitasi, B. Pendinginan atau pendinginan cepat, C. Tempering. Perlakuan panas yang dapat digunakan untuk tujuan selain perubahan sifat kekuatan. Proses perlakuan panas tersebut meliputi: yang pertama, A. Anil penuh, terutama digunakan untuk melunakkan baja tertentu untuk meningkatkan kemampuan mechanability. B. Anil subkritis atau stres, yang berguna dalam menghilangkan tegangan sisa akibat permesinan atau proses kerja dingin lainnya. C. Proses anil, yang digunakan untuk menghilangkan efek pengerasan dari kerja dingin. D. Normalisasi, yang penggunaannya utama adalah untuk memperbaiki dan menghomogenisasi struktur. Dan E. Peroidising, yang digunakan untuk mendapat kekuatan tinggi dan machinabilitas optimum. Semua perlakuan mengalahkan di atas, kecuali perlakuan panas yang pengerasan yang melibatkan pendinginan cepat atau pendinginan. Dapat didefinisikan sehubungan dengan diagram kesetimbangan biasa dengan keberhasilan wajar. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut sebagai perlakuan panas kesetimbangan. Lanjut, masuk pada austenitizing. Langkah pertama dalam perlakuan panas adalah dengan austenitic baja. Austenitizing terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di atas transformasi dan ditahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga dikonversi seluruhnya atau sebagai ke austenit. Itu suhu yang diperlukan tergantung pada baja karbon dan dapat ditentukan dari diagram equilibrium besi karbon. Baja hypotektoid dibakar dengan pemanasan pada suhu di atas garis A3. Baja hypotektoid dibakar dengan pemanasan sampai suhu di atas garis ACM untuk normalisasi dan di atas A80 untuk anil. Karena austenit terbentuk dari proses nukleasi dan pertumbuhan, waktu yang cukup harus diperbolehkan difusi terjadi jika dibutuhkan austenit homogen. Semakin tinggi suhu austenitis, semakin sedikit waktu untuk austenitisasi. Lanjut, masuk pada penuh anil. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austenitizing, dilakukan pendinginan yang sangat lambat. Sebaiknya di tungku atau bahan isolasi panas yang baik. Rentang suhu austenitizing untuk anil penuh disebut sebagai kisaran suhu anil. Gambar 2.11 di samping, kisaran suhu untuk berbagai perlakuan panas untuk baja karbon yang ditunjukkan pada kaitannya dengan diagram kesetimbangan besi karbon. Pada suhu rendah, tujuan dari perlakuan panas anil adalah untuk melunakkan baja dan memperbaiki machinability-nya.
Ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dan distribusi seragam dari unsur penyusun yang ada. Lanjut. Pada suhu rendah, tujuannya dari perlakuan panas anil adalah untuk melunakkan baja dan memperbaiki machinability-nya. Ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dari distribusi seragam dari unsur penyusun yang ada. Karena anil adalah proses pendinginan yang sangat lambat. Analisis fase baja anil erat kaitannya dengan diagram equilibrium karbon. Lanjut masuk pada anil bantuan stres dan proses anil. Kedua proses ini yang digunakan untuk menghilangkan stres sangat mirip. Keduanya dilakukan dengan memanaskan baja sampai suhu di bawah garis A1. Proses anil digunakan dalam industri lembaran dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat kerja dingin dan melunakkan baja atau dengan prekristalisasi. Untuk dikerjakan lebih lanjut, tekanan sisa karena mesin berat dilepas dengan bantuan pegangan. Lanjut, normalisasi. Tujuan normalisasi adalah untuk menghasilkan baja yang lebih keras dan kuat daripada anil penuh dan untuk memperbaiki ukuran butir. Proses ini terdiri dari pemanasan baja sampai suhu dan kisaran austenizing di atas garis suhu kritis atas atau A3 atau ACM. Ditunjukkan pada gambar 2.11. Diikuti dengan pendinginan di udara diam sampai suhu kamar. Tingkat pendinginan untuk normalisasi lebih cepat daripada anil. Akibat austenit berubah pada suhu yang lebih rendah menghasilkan struktur ferrit yang lebih halus dibanding dengan anil. Gambar titik 12 samping. Konsekuensi lain dari perbandingan yang lebih cepat dan karenanya sedikit waktu untuk dekomposisi austenit adalah adanya kurang preutektoid. Perbedaan struktur ferrit karena anil dan normalisasi atau skematik. Ferrit dalam baja hypotektoid yang dinormalisasi dan semente preutektoid kurang dalam baja hypotektoid dibandingkan dengan baja anil. Menormalkan dengan demikian menghasilkan struktur ferrit yang lebih halus dan lebih melimpah. Hasilnya adalah baja yang lebih keras dan lebih kuat. Lanjut. Spheroidizing pada baja hypotektoid anil sepertinya yang telah disebut sebelumnya. Pelat sementit keras membentuk jaringan embriling di sekitar area ferrit, sehingga penyebabnya mesin tidak bermutu. Struktur yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan dan machinability ditingkatkan dengan proses perlakuan panas yang dikenal sebagai spheroidizing annealing atau spheroidizing. Proses ini memungkinkan penyempitan baik di jaringan maupun di daerah ferrit untuk mengasumsikan bentuk partikel bulat atau spheroid. Gambar 2.13 di samping, struktur mikrosementium spheroidisasi terdiri dari santaida sementit yang disematkan pada matriks atau ferrit. Partikel semprotan cukup besar agar mudah terlihat di bawah mikroskop. Martensit, bainit, dan ferrit dapat dilipat ke dalam struktur mikro ini dengan menahan logam tepat di bawah suhu kritis yang lebih rendah untuk waktu yang cukup lama. Kandungan karbon tinggi diperlukan struktur ini untuk machinability yang lebih dan untuk pencegahan retak selama operasi terbentuk. Lanjut, pengerasan. Istilah pengerasan baja biasa mengacu pada pembentukan struktur martensit. Proses yang biasa digunakan untuk pengerasan baja adalah austenitik logam dengan memanaskannya sampai suhu di atas suhu transformasi dan menahannya untuk waktu yang cukup lama untuk melarutkan karbit di austenit dan kemudian mendinginkan baja austenitis dengan cepat, biasanya dengan pendinginan dalam air atau minyak
menyebabkan transformasi austenit menjadi martensit. Baja karbon rendah dengan less daripada 0,2% karbon tidak dapat dikeraskan dengan pendinginan, karena martensit dengan karbon kurang dari 0,2% relatif lentur. Kekerasan martensit meningkat dengan meningkatnya kandungan karbon, namun terjadi secara bersamaan penurunan ductilitas yang tajam. Akibatnya, di banyak baja rekayasa, kandungan karbon dijaga mendekati 0,45%. Peningkatan kekerasan di luar 0,8% karbon kecil. Masuk tempering. Tempering atau gambar adalah perawatan panas yang mengurangi stres dan melembutkan. Hal ini dilakukan pada baja segera setelah pengerasan. Sementara tujuan pengerasan adalah untuk mendapatkan kekerasan maksimal atau kondisi martensit sepenuhnya dalam baja. Bahwa tempering adalah menjual sebagian dari kekerasan ini untuk membeli beberapa kuletan. Penerapan baja yang mengeras dilakukan dengan pemanasan sampai suhu di bawah garis suhu kritis bawah atau A1 atau A3,1 untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai derajat pelunakan yang diinginkan. Proses terdiri dari komposisi martensit yang sebenarnya merupakan fase metastabil ke fase equilibrium ferrit dan sementit. Reaksi transformasi FeC dapat ditunjukkan oleh austenit atau FeC, slow cooling ferrit atau BCC plus tambah karbit atau Fe3C. Austenit dapat ditunjuk bahwa Quench cooling menuju martensit BTC dan tempering. Tempering biasanya dilakukan sekitar 1 jam. Suhu adalah variabel yang jauh lebih penting. Jika baja tahan keras atau tahan aus pada dasarnya diperlukan, bagian baja yang dikeraskan di bawah 200 derajat Celcius. Jika persyaratan utama adalah tingkat ketangguhan yang tinggi, bagiannya di atas 420 derajat Celcius. Kisaran tempering 200 sampai 420 derajat Celcius adalah garis pemisah antara dua jenis aplikasi ini. Masuk pada austempering. Ini adalah nama proses perlakuan panas khusus yang menghasilkan struktur yang 100% binit. Untuk baja hepatoctoid, struktur seperti itu tidak dapat diperoleh dengan pendinginan terus-menerus dari garis A1 sampai suhu kamar. Dan ternyata pendinginan terputus harus digunakan. Gambar 2.14 di samping adalah diagram transformasi skematik untuk baja karbon atau 0,77% karbon yang menunjukkan jalur pendinginan untuk yang pertama austempering, yang kedua martempering, dan yang ketiga metode pemadaman dan temper konvensional. Karena pemadaman yang digunakan dalam austempering kurang drastik daripada metode konvensional, jarang terjadi retak pendinginan atau distorsi bagian yang diobati dengan panas. Masuk pada martempering. Struktur binit yang diperoleh dengan austempering menunjukkan sifat superior dibandingkan dengan struktur martensit merah. Hanya pada kisaran kekerasan tinggi RC 50 sampai 60 dan hanya untuk baja karbon. Namun dalam kisaran kekerasan RC 25 sampai 45 yang seringkali penting, struktur martensit yang marah lebih unggul daripada struktur transformasi langsung atau ferrit dan martensit dalam kuletan dan ketangguhan. Namun, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, pendinginan ke suhu kamar yang digunakan dalam metode konvensional untuk menyebabkan pembentukan martensit memiliki kelemahan dalam menyiapkan beberapa tekanan pada tegangan makro baja yang dihasilkan dari gradien termal karena pendinginan drastis dan tekanan mikro akibat ekspansi volume yang menyertai pembentukan martensit. Lanjut, house forming.
Ini adalah jenis pemutus terputus lainnya di mana baja austenitis didinginkan dengan cepat atau untuk menghindari hidung piruviara sampai suhu di atas M3 mengalami kerusakan plastis pada suhu tersebut dan kemudian dipadamkan pada suhu sekitar untuk menghasilkan struktur martensit. Proses perlakuan panas untuk baja dirangkum dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 adalah proses transformasi panas, dapat dilihat di sini. Ada 3 proses, prosedur, dan fase yang dihasilkan. Yang pertama proses austenizing. Prosedurnya pemanasan ke kisaran Y stabil. Fase yang dihasilkan Y atau FCC. Prosesnya proses anil. Prosedur pendinginan yang sangat lambat dari Y stabil. Fase yang dihasilkan alpha plus karbit. Normalisasi proses normalisasi pendinginan di udara dari Y stabil. Fase yang dihasilkan alpha plus. Proses karbit periodizing. Prosedurnya memegang untuk waktu yang lama tepat di bawah garis A1. Fase yang dihasilkan A plus karbit atau spheroidal. Proses pendinginan. Prosedur pendinginan cepat dari kisaran Y stabil. Fase yang dihasilkan martensit. Proses tempering. Prosedur memanaskan kembali martensit. Fase yang dihasilkan alpha plus karbit. Proses austempering. Prosedur memadamkan suhu kisaran bainit kemudian isothermal hold. Fase yang dihasilkan alpha plus karbit. Proses martempering memadamkan suhu di atas MS kemudian pendinginan yang lambat melalui MS dan MF. Fase yang dihasilkan martensit. Proses ausforming. Prosedur perubahan bentuk tepat di atas MS kemudian pendinginan yang lambat melalui MS dan MF. Fase yang dihasilkan martensit. Untuk struktur lanjut masuk pada 2.6 pengerasan. Selama memadamkan spesimen baja dengan ukuran yang cukup besar, permukaan mendinginkan paling cepat karena berada dalam kontak dengan medium pendinginan. Sementara pada sebagian kedalaman di bawah permukaan, tingkat pendinginan menjadi semakin lambat akibatnya. Terjadi variasi struktur mikro yang dihasilkan di kedalaman. Efek ini ditunjukkan secara skematis pada gambar 2.1b nanti, di mana inti pendinginan diplot untuk mewakili tingkat pendinginan di permukaan di suatu tempat di tengah jari-jari dan di tengah bar yang cukup besar selama pendinginan drastis. Kurva lain yang diplot pada diagram ini menunjukkan tingkat pendinginan kritis. Variasi dalam mikrostruktur dengan jarak di sepanjang radius THC bar akan diikuti dengan variasi yang sesuai dalam kekerasan logam yang dapat dengan mudah ditunjukkan dengan memotong bar dan membuat uji kekerasan sepanjang diameter pada penampang melintang. Lanjut, gambar 2.15 terbagi jadi 3, yaitu gambar A, B, dan C. Gambar A menunjukkan pendinginan pada posisi berbeda pada bilah diameter 25,4 mm selama pendinginan drastis dalam air. Gambar B menunjukkan kurva pendinginan dan mikrostruktur akhir yang terkait dengan diagram C, T, baja kriboid. Gambar C, kekerasan melintas bar baja musuh dengan komposisi yang sama namun dengan sims yang berbeda atau skematis. Variabel yang meliputi ukuran dan bentuk batang, memasukkan jenis dan komposisi dan ukuran butir logam atau austenitik. Lanjut, ukuran dan bentuk.
Karena panas dari setiap elemen volume dari spesimen baja yang dipadamkan harus lewat permukaan ke media pendinginan. Semakin besar rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar akan menjadi tingkat pendinginan aktual. Dapat dilihat surface area per volume sama dengan akar dl per akar 4 d2l sama dengan 4d sama dengan 4 per d. Komposisi dan ukuran butiran. Pengetasan kurva C ke kanan sehingga gerbang di hidung melebar mengurangi laju pendinginan kritis. Dan dengan demikian memungkinkan pembentukan martensit bahkan dengan pematangan yang tidak terlalu parah. Secara kualitatif, kekerasan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa baja dapat dikeraskan sampai kedalaman yang lebih besar dengan pemadaman tertentu. Jika kemampuan pengerasannya besar, bar bulat berdiameter relatif besar bisa menjadi sangat martensitik dan baja kemudian dikatakan mengeras dalam-dalam. Dalam hal diagram transformasi, kekerasan yang tinggi menyiratkan bahwa hidung baja jauh ke kanan. Lanjut, pengujian Jomini. Karena kekuatan merupakan faktor utama dalam desain, spesifikasi material dalam banyak aplikasi industri baja didasarkan pada kemampuan ketahanan, bukan komposisi kimia. Oleh karena itu, perlu memiliki alat kuantitatif untuk mengukur kemampuan pengerasan baja. Metode yang mudah digunakan dan digunakan secara luas untuk menentukan tingkat ketegaran menggunakan tes pengerasan kualitas akhir atau uji Jomini. Dengan memanaskan suhu yang sesuai di dalam tungku dan kemudian segera dipindahkan ke Queensbrook-Jig, di mana sebuah jet air pada suhu tertentu ditakdirkan bagian bawah spesimen pada tingkatan tau tertentu. Bagian atas mendingin di udara. Jadi, dalam satu spesimen seorang dapat memperoleh berbagai tingkat pendinginan yang bervariasi dari pendinginan air yang cepat di suatu ujung ke arah udara yang lambat pada saat yang lain. Ini adalah keuntungan dari tes Jomini. Lanjut. Gambar 2.16 di samping terbagi menjadi 3. Gambar pertama A, bar Jomini yang dipegang 12,5 mm di atas pipa berdiameter 12,5 mm dengan watt pressure sehingga wattage akan naik pada tidak adanya spesimen ke level 65 kurang lebih 10 mm di atas pipa. Gambar B, paralel berjalan di sisi berlawanan dari bar. Gambar C, kurva Jomini yang khas. Lanjut. Kebermaknaan kemampuan kekerasan atau the significance of hardenability. Meskipun pengerasan baja meningkat dengan meningkatkan kandungan karbon, ketahanan karbon sederhana dari paduan karbon ringan memang sangat rendah. Namun, baja karbon komersial selalu mengandung beberapa mangan karena proses pembuatannya dengan meningkatkan kemampuan pengerasannya. Semua elemen paduan yang umum atau kecuali kobalt sejauh larut dalam besi meningkatkan kemampuan pengerasan baja. Ketahanan tinggi diperoleh dengan penambahan unsur paduan lainnya. Sebuah pertanyaan mungkin bertanya, apakah daya tahan tinggi diinginkan? Jawabannya adalah ya, tapi tidak selalu. Untuk baja yang harus dikeraskan sebagai salah satu langkah terakhir dalam pembuatannya. Kemampuan pengerasan yang tinggi adalah properti yang diinginkan karena bagian logam kemudian dapat diubah menjadi martensit. Kemudian suhu
Suhu untuk mendapatkan kekuatan serta kuletan. Dalam kondisi pendinginan yang relatif lebih ringan, dengan sedikit kemungkinan kerusakan akibat guncangan termal, sehingga penghematan jumlah bagian ditolak. Ya, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya izin